Tahukah kamu bahwa David Moyes lebih sukses di Eropa daripada di Liga Inggris? Coba lihat angka kemenangan West Ham United selama mereka berkompetisi di Eropa bandingkan dengan Liga Inggris. Lihat juga berapa banyak timnya kalah selama membawa tim London itu melakoni kompetisi Eropa musim ini. Padahal David Moyes pernah diragukan dan diabaikan oleh manajemen The Hammers, hanya diizinkan mengasuh para pemain selama 6 bulan. Gelar Eropa pertama West Ham setelah 58 tahun. Sudah lebih dari setengah abad lamanya, The Hammers, para pendukung dan para pemain menantikan trofi ini. Terakhir kali mereka menang trofi besar di Eropa terjadi pada tahun 1965, memenangkan Cup Winners' Cup yang setara dengan Liga Eropa pada saat ini. Jika melihat ke semua kompetisi, maka ini adalah gelar pertama tim setelah tahun 1980, saat mereka memenangkan Piala FA pada tahun itu, yaitu 43 tahun yang lalu. Tidak mengherankan jika terjadi perayaan luar biasa di kubu The Hammers usai gol kedua dicetak oleh Jarrod Bowen menjelang akhir pertandingan di Fortuna Arena di Praha, Ceko ini. West Ham lebih sukses di Eropa daripada di Liga Inggris. Tim kota London itu menduduki urutan ke-14 klasemen Liga Inggris dengan koleksi 11 kemenangan sepanjang musim. 11 kemenangan dari 38 pertandingan liga. Sementara itu di Eropa, West Ham mencatatkan 6 kemenangan di tahap penyisihan grup, 6 kemenangan di tahap sistem gugur, selain satu hasil imbang saat mereka melawan Gent di perempat final leg pertama. West Ham mengawali musim mereka di Eropa pada tahap kualifikasi yang diselesaikan dengan 2 kemenangan. Jadi total ada 14 kemenangan di kompetisi Eropa yang jauh lebih banyak daripada apa yang mereka catatkan di kompetisi Liga Domestik. Apa resep permainan David Moyes? Sebenarnya, jika kita melihat sejak musim 2021-22 yaitu musim lalu, West Ham juga sudah berhasil melaju jauh sampai ke semifinal Liga Eropa sebelum mereka dihentikan oleh Eintracht Frankfurt yang kemudian menjadi juaranya. Menjadi semifinalis kompetisi Eropa musim lalu, finalis dan juara Eropa musim ini. Jadi memang tanda-tanda bahwa Moyes lebih berkonsentrasi di Eropa daripada di Liga Inggris sudah terlihat sejak musim 2021-22 lalu. Padahal sepanjang pertandingan final di Fortuna Arena di Praha, Ceko, mereka kalah dominan. Fiorentina yang memiliki posisi liga di Serie A lebih baik, urutan 8 di klasemen, memiliki penguasaan bola mendekati 65% dengan 17 percobaan gol dan 4 serangan tepat sasaran ke gawang Alfonso Areola. The Hammers membiarkan rival mereka itu mendominasi bola, tetapi masih bisa melepaskan 8 percobaan gol dan 4 serangan tepat sasaran yang sama banyaknya. David Moyes meminta anak buahnya untuk sabar menantikan peluang serangan balik. Terjadi satu kali yang berujung penalti dari Said Ben Rahma dan satu lagi melalui assist umpan yang tepat waktu dari Lucas Paqueta ke depan lari Jarrod Bowen menit ke-90. Sisa 9 menit injury time tidak cukup bagi Fiorentina untuk membalaskan gol dan akhirnya skor bertahan 2-1 bagi kemenangan The Hammers. Padahal David Moyes pernah sangat diragukan. Kisah yang menyedihkan itu terjadi pada musim 2017-18. Moyes pernah ditunjuk menangani The Hammers selama kira-kira 6 atau 7 bulan saja saat Slaven Bilic membawa tim merosot sampai ke zona degradasi. Dia berhasil mempertahankan tim di urutan 13 tetapi kontraknya pada waktu itu tidak diperpanjang. Itu mewakili perasaan pada umumnya di manajemen klub bahwa mereka mencari figur yang lebih terkenal lagi guna membawa tim berpenampilan lebih baik. Dan itu bukan David Moyes. Kontraknya berakhir pada 13 Mei 2018 dan dia pergi meninggalkan London. Namun 1,5 tahun kemudian, akhir Desember 2019, David Moyes dipanggil ulang oleh manajemen West Ham setelah Manuel Pellegrini kembali membawa tim mendekati zona degradasi. Kali ini pada akhir musim, Moyes membawa tim finish pada urutan ke-16. Tidak banyak yang bisa diharapkan saat dia masuk di tengah musim. Namun setelah itu, pada 2 musim selanjutnya, Moyes mengantarkan The Hammers dalam posisi terhormat urutan ke-6 dan ranking ke-7, termasuk elit jika melihat kesulitan di Liga Inggris. Sebelum mereka terperosok sekali lagi ke urutan 14 musim 2022-23 ini.
Beruntung ada satu trofi Eropa yang menyelamatkan musim buruk mereka tersebut. West Ham memiliki banyak PR pada musim yang baru. Pertanyaan pertama adalah apakah David Moyes akan bertahan? Dipecat mungkin tidak karena prestasinya membawa trofi Eropa. Pendukung klub juga sudah memandangnya sebagai seorang pahlawan tim. Declan Rice yang turun sebagai kapten di partai final juga dilaporkan sudah dalam perjalanan transfer ke Arsenal. Jika Moyes bertahan, maka dia perlu mencari pengganti Rice serta dua pemain rekrutan sebelumnya yang tidak tampil sesuai ekspektasi, Gianluca Scamacca dan Maxwell Cornet. Pemain West Ham yang memenangkan 5 trofi UEFA. Ada satu pemain The Hammers yang akan sangat bahagia dengan kemenangan West Ham di final konferensi Eropa. Tahu kenapa? Karena ini merupakan trofi nomor 5 kompetisi UEFA yang dimenangkannya. Sebelum ini, Emerson Palmieri saat dia berseragam Chelsea sudah memenangkan Liga Eropa pada 2019 dan Liga Champions 2021. Juga meraih Piala Super Eropa 2021 bersama tim London Biru itu usai memenangkan Euro 2020 bareng timnas Italia. Trofi Liga Konferensi Eropa akan menjadi Piala UEFA nomor 5 bagi sang pemain Italia yang lahir di Brasil, Emerson Palmieri. Serie A kini hanya bergantung pada Inter di final Liga Champions. Dari 6 tim asal Serie A di perempat final semua kompetisi Eropa dan 5 tim di babak semifinal, tidak satu pun sejauh ini yang menjadi juara. Padahal kompetisi Serie A asal Italia mengejutkan seluruh dunia setelah menjadi perwakilan terbanyak di kompetisi Eropa pada musim 2022-23 ini. Menghasilkan 6 wakil mereka di tahap 8 besar dan 5 tim diantaranya lolos ke 4 besar, sebelum masing-masing satu wakil di final Liga Eropa, satu di final Liga Konferensi Eropa, dan satu di final Liga Champions. Berapa banyak dari mereka menjadi juara? Nihil, 0 besar. Roma adalah tim Italia pertama yang berlaga di final kompetisi Eropa musim ini. Tim asuhan Jose Mourinho itu gagal menjaga kehormatan Serie A setelah mereka kalah di final Liga Eropa. Mereka main imbang 1-1 melawan Sevilla sampai akhir extra time di Puskás Arena di Budapest di Hungaria pada 31 Mei. Giallorossi kemudian gagal di adu penalti dengan Gianluca Mancini serta Roger Ibanez menjadi 2 eksekutor penalti yang gagal menyelesaikan tugasnya. Sementara 4 penendang Sevilla seluruhnya berhasil. Kini kekalahan Fiorentina di final kompetisi kelas ketiga Liga Konferensi Eropa juga menghancurkan nama baik Serie A. The Hammers unggul lebih dulu melalui Said Benrahma sebelum disamakan oleh Giacomo Bonaventura, namun gol detik-detik terakhir dari Jarrod Bowen memastikan tim London itu yang akan berpesta. Kini harapan tersisa hanya ada pada Inter yang akan menghadapi Manchester City pada partai puncak Liga Champions 11 Juni mendatang. Bagaimana pendapat kamu? Tulis di kolom komentar. Jangan lupa juga klik like, subscribe, serta tandang loncengnya.